Kalau tadi yang diperdengarkan tadi, kalau yang diperdengarkan Pak Komik udah satu lagi ya. Kalau yang tadi diperdengarkan Pak Sainul ada unsur? Ada unsur? Maksud saya begini, jadi nanti sebetulnya lahan penelitian kita, teman-teman pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu sebetulnya sangat luas sekali. Oh ya, nanti saya akan ngomong tentang sastrana ya. Tapi sebelum ke sana, sebetulnya dengan definisi karya sastra itu, lahan yang bisa kita teliti itu sangat luas. Sangat luas, sangat banyak yang bisa kita teliti. Jadi, kalau nanti teman-teman, aduh Pak, saya kok nggak tahu apa yang harus saya teliti ya Pak. Nah, ini yang menurut saya mestinya enggak. Tadi, komik misalnya. Kalau cerita kan udah biasa ya. Nah, bisakah ada yang lain misalnya? Yang tadi yang saya minta Pak Sainul tadi, ada unsur apakah? Lagu, lebih tepat ya, lagu. Maka yang kita teliti misalnya lagunya, atau yang kita teliti misalnya nanti apanya? Liriknya. Karena di dalam lirik tadi seperti yang sudah kita singgung di awal, mediumnya adalah medium bahasa. Maka sebenarnya itu juga bisa kita teliti. Kita udah ketemu misalnya tadi cerita komik, melirik lagu. Nah, kalau ini misalnya kayak gini, nanti kan ini hasil kita ini ya, nanti kan direkam oleh Pak Sainul, kemudian diberi sedikit alur sana, alur sini, kira-kira jadinya apa itu? Jadi apa itu? Video. Dalam istilah yang umum adalah kalau diberi judul gitu, kemudian yang lebih umum, yang biasa kita dengar misalnya bukan video kan? Saksikanlah. Nah, apa itu? Tayangan, Bapak. Tayangan bahasa yang umum ya. Diputar di. Nah, namanya adalah film. Film kan? Film. Ada unsur bahasanya kah? Ya. Nah, ada unsur bahasa, medium utamanya bahasa. Kalau komik, gambar. Nah, kalau film, orang dulu menyebutnya sebagai gambar bergerak. Gambar bergerak kan. Nah, ada unsur musik, jadilah lagu. Nanti yang kita teliti lirik lagu. Karya sastra. Yang utama, dia bermedium utama bahasa. Oke. Tadi sudah dijawab, ada dua jenis ya. Tadi yang disampaikan di dalam bahasa tadi ada dua wujud. Wujudnya apa? Tadi yang disampaikan saya lisan dan tulis. Maka kira-kira secara sederhana dulu nanti ada karya sastra lisan dan tulis gitu ya. Ada sastra lisan dan tulis. Oke. Kita sudah mulai masuk nih. Nah, dari maaf ya, kenapa kok saya perlu menyampaikan kata definisi atau batasan dulu, karena kita ketemu di sini untuk dalam tanda petik dalam forum ilmiah ya, bukan forum di warung atau kafe gitu ya. Karena kalau di warung, di kafe, kita nggak usah ada batasan, nggak apa-apa. Tapi nanti mohon maaf, kita hanya akan berujung pada perdebatan, dan kalau seperti itu perdebatannya nggak pernah akan berujung karena tidak ada pembatasan. Nah, pembatasan atau definisi itu mengarahkan. Nah, ini nanti juga perlu ini ya di dalam penelitian ya, teman-teman. Artinya pembatasan itu berguna agar apa? Pembaca itu bisa pembimbing. Ya, bisa termasuk yang lain mengarahkan bahwa di dalam penelitian ini, di dalam penelitian teman-teman, yang dimaksud misalnya tadi
karya sastra adalah ini. Itu untuk membatasi kita supaya tidak istilahnya panjang lebar di dalam perdebatan. Nah, itu sebelum ke sastra anak ya, sebelum ke sastra anak masih ada satu jembatan lagi secara umum ya. Nah, tadi saya minta diulang mata kuliah kita tadi. Mata kuliahnya adalah Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia. Ada kata apa itu yang di terakhir? Indonesia. Indonesia. Ada kata Indonesia ya. Maka kira-kira batasan dari sastra Indonesia adalah Sastra yang berada di wilayah Indonesia. berada di wilayah Indonesia. Can you speak English? Yes. Wah, saya nggak berani nih. Ada. Wah, ini saya bisa nanti di depan Pak Zainul nanti keliru banget itu ya toh. Wah. Oke. Yang disebut sastra Indonesia apa? Berada di wilayah Indonesia. Ini saya berada di wilayah Indonesia. Mbak berada di wilayah Indonesia. Tapi tadi definisi yang menurut saya penting disampaikan oleh baru saja Pak almarhum Ayib Rusidi ya di dalam bukunya Sejarah Sastra Indonesia. Perlu saya sampaikan bentar nanti biar kita enggak, meskipun nanti penelitian sastra anak terserah, tapi karena ini kan konteksnya juga kaitannya dengan mata kuliah kita biar nyambung ya. Apa? Saya bacakan lagi, berarti dia sementara Bambang Siwara sedikit demi sedikit membaca buku bagiannya. Bagian pertama yang ia baca memberikan petunjuk apabila terjadi banjir hendaknya merangkai batang bambu menjadi ranting yang akan mengampungkan benda di atasnya sampai air itu surut. Tadi kan udah ngomong bahasa tuh. Ya toh? Nah, yang saya sampaikan adalah sehingga bisa disebut sebagai sastra Indonesia. Tradisi. Ciri-cirinya? Kebiasaan. Kebiasaan. Sastra yang ditulis oleh orang Indonesia dan lahir dari akar budaya Indonesia. Oke, ada dua unsur ya. Ditulis oleh orang Indonesia dan lahir dari akar budaya Indonesia. Oke, dua hal. Pertama, ditulis oleh orang Indonesia. Berarti pengarangnya adalah orang Indonesia. Nah, harus berangkat dari tradisi Indonesia. Kalau siapa ini? Mbak Aulia atau Mas Nur Rifani, Mbak Tia, atau yang lain nulis dalam bahasa yang lain boleh nggak? Dalam bahasa yang lain selain bahasa Indonesia bisa nggak? Nah, itu namanya sastra apakah? Kalau ditulis dalam bahasa yang lain. Terjemahan biasanya diterjemahkan. Oke, namanya sastra terjemahan ya. Yang kita telusur tadi adalah sastra Indonesia. Nah, maka ini saya bacakan lagi satu judulnya misalnya. Ini saya beruntung sekali membeli ini, ternyata Batu Bini Batu Laki. Diceritakan kembali oleh Daryatun. Dahulu kala di sebelah barat lereng pegunungan Meratus hanya terdapat satu daratan yang digenangi air. Termasuk sastra Indonesia, sastra anak Indonesia. Maka cirinya selain pengarangnya adalah orang Indonesia, dia menggunakan latar wilayah Indonesia. Latar wilayah Indonesia. Apakah harus? Apakah itu sesuatu yang esensi? Latar Indonesia? Apakah sesuatu yang wajib itu latar Indonesia, berlatarkan Indonesia? Kita masih ngomong tentang sastra Indonesia dulu, nanti setelah ini masuk ke sastrana. Karena kita penelitiannya, metode penelitian sesuai dengan mata kuliah kita yang ini. Apakah yang saya sampaikan ini?
Mbak menggunakan di dalam berkomunikasi kita ini, kita menggunakan di dalam kita berkomunikasi ini kita menggunakan bahasa. Ya, bahasa apa? Bahasa apakah? Bahasa lisan. Bahasa lisan. Iya, tapi bahasa lisan apa? Bahasa lisan betul, tapi bahasa lisan apakah? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Dudu basa Jawa ya. Bahasa daerah. Yang saya sampaikan ini menggunakan bahasa apa ini? Mas bertanya, Mbak bertanya menggunakan bahasa? Namanya bahasa? Yaniki ora anu ki. Nah, ini saya menggunakan bahasa daerah. Basa Jawa. Misalnya ini. Maka yang disebut sastra Indonesia adalah tadi pengarangnya orang Indonesia, yang berikutnya adalah menggunakan bahasa daerah. Betulkah? Menggunakan bahasa daerah. Tidak selalu. Menggunakan bahasa campuran, Pak. Nah, nanti namanya kalau menggunakan bahasa campuran berarti namanya metode penelitian bahasa dan sastra campuran, gitu ya? Mata kuliah kita apa ya? Mata kuliah kita adalah metode penelitian bahasa dan sastra Indonesia. Maka bahasanya adalah bahasa Indonesia. Nah, itu hal yang sederhana kan? Tapi seringkali kita luput kan? Bisakah memahami saya? Bahasa Indonesia kan? Kalau nanti menggunakan bahasa campuran kan nanti namanya metode penelitian bahasa dan sastra campuran. Kalau menggunakan bahasa daerah nanti namanya metode penelitian bahasa dan sastra daerah. Jadi balik lagi, yang disebut sastra Indonesia adalah pengarangnya tadi orang Indonesia, kemudian menggunakan bahasa Indonesia. Sepakatkah kita dengan dua hal ini? Ini yang menyampaikan Pak almarhum Ayib Rosidi ya, yang pengertian tentang sastra Indonesia. Oke. Deal ya kita ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ini waktu saya oke ya, Pak Sainul? Pak Sainul oke ya? Waktu saya ya. Kita punya waktu sampai sekarang kita masuk ke sastra anak. Ya. 11.30 sastra anak. ya. Oke. Kira-kira kalau tadi karya sastra secara umum, tapi disebut sastra anak manakala apa? Kaitannya bagaimana? Nah, tadi saya sudah membacakan beberapa 1-2 paragraf tentang sastra anak, ya. Saya juga membaca, enggak kelihatan ini sayang ya. Saya tak biar supaya kelihatan juga. Sebentar. Nah. Disebut sastra anak, misalnya manakala apa? Ada apa? Syarat-syarat apakah sehingga dia bisa disebut sebagai sastra anak? Dari pembacaan saya tadi, misalnya, adakah yang bisa menjawab sastra anak? Bahasanya sederhana. Misalnya ini. Oke, bahasanya sederhana. Ini adalah salah satu cerita rakyat dari Semarang ya. Begini. Tadi yang saya baca adalah ini. Mudah-mudahan bisa cerita rakyat Nusantara. Kebetulan yang saya teliti adalah cerita rakyat ya. Nanti di slide saya, saya sudah siapkan slide tapi nanti akan dibagikan belakangan ya. Nanti Pak Sainul ya, misalnya ini. Nah, sastra anak adalah ciri-cirinya apa tadi? Tadi sudah disebut bahasanya. Ciri yang paling utama. Bahasanya sederhana. Oke. Itu cirinya.
apakah kalau sesuatu yang sederhana bisa disebut sebagai sastra anak? Bahasanya sederhana, oke. Ada yang lain? Kalau kita lihat semesta yang agak lebih luas misalnya, oke, ada bahasanya sederhana, oke. Pernah membaca sastra anak? Saya kira pernah ya, bukan? Saya kira pernah. Entah itu lisan atau tulis. Kalau lisan berarti mendengarkan kan. Kalau tulis berarti kita membaca atau kita ya. Selain bahasanya yang sederhana itu ciri, tapi ciri yang paling utama adalah sehingga dia bisa disebut sebagai sastra anak karena memiliki tujuan pembaca memiliki sasaran pembaca anak-anak sehingga biasanya menggunakan sudut pandang anak-anak sesuai perkembangan. Oke, Mbak siapakah ini? Aulia ya? Iya, Bu. Sasaran apa tadi disebut? Sasaran pembaca anak. Pembacanya adalah anak-anak.